Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini dia bebek saya. Jadi kita tuh sebagai peternak bebek memang seharusnya tuh udah ini teman. Kalau setiap hari kita udah ibaratnya eh, bertemu atau membaur maksudnya seperti itu dengan bebek, otomatis kan kita jadi paham mengenai tingkah laku bebek, karakter bebek, dan pola makannya bebek. Jadi pada saat bebek bertelur gimana, pada saat bebek ganti bulu gimana. Jadi memang kita harus mempunyai siasat atau cara-cara untuk supaya bebeknya itu pada saat bertelur dia bertelurnya bagus, pada saat ganti bulu juga dia cepat tumbuh ganti bulu dan cepat bertelur kembali. Jadi memang setiap peternak sih mempunyai pengalaman dan cara masing-masing ya teman ya. Ini tuh saya kasih tahu teman-teman sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi setiap peternak pasti mempunyai pengalaman masing-masing. Jadi ini cuma berbagi aja teman buat teman-teman semuanya yang kira-kira sedang berternak bebek ataupun pemula berternak bebek. Jadi pada saat bebek bertelur pertama teman, kita tuh harus mensiasati bagaimana supaya produksi telurnya tuh bagus gitu teman. Jadi usahakan bebeknya tuh senyaman mungkin, terus kandang untuk otomatis kandang umbaran ya yang full cahaya matahari bagus. Jadi terkena sinar matahari full tuh paling bagus teman kandang umbarannya kalau di luar kandang. Terus untuk bagian kandang dia tidur ya sangat mungkin misal dikasih jerami ataupun sekam gitu. Terus pola pakannya harus standar memenuhi syarat bebek untuk menghasilkan telur. Jadi yang saya gunakan itu ibaratnya per bebek itu teman saya target per bebeknya itu konsentratnya 50 gram. Jadi kalau 1 kilo konsentrat ini buat 20 bebek kalau saya perharinya teman. Jadi buat pakan pagi dan sore. Misal saya punya 1 kilo konsentrat, saya campur dengan 4 kilo dedak teman. Kalau ada ditambah jagung giling ataupun eh, aking juga boleh seperti itu. Kalau pada masa produksi seperti ini, jadi pakan itu memang sangat pengaruh teman khususnya untuk bebek kandangan seperti ini. Beda kalau untuk bebek yang diangon ya kan, bebek yang diangon kan ya bebas dia mencari makan dan sumber protein atau kalsiumnya. Sedangkan untuk bebek kandangan seperti ini kita usahakan memberi makan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bebeknya. Jadi kalau bebek-bebeknya seperti saya ini bebeknya tuh jinak-jinak banget teman kalau sedang mulai bertelur terus sudah gemoy lah seperti itu. Nah, bebeknya itu kalau saya bilang kalau milik saya itu kenyang-kenyang bebeknya teman, sekenyang mungkin. Nah, saya tuh nggak sampai kekurangan pakan kalau saya. Jadi berarti itu kita harus standar lah, jangan terlalu irit pemberian pakannya. Kalau teman-teman nggak percaya boleh buktikan kalau teman pelit pada pakan bebek, pasti bebeknya itu pelit untuk dia menghasilkan telur. Tapi kalau kita sesuai standar kebutuhan bebek, pasti telurnya banyak dan dia ibaratnya tuh memberikan bonus pada peternaknya. Jadi ada ibaratnya eh, ini simbiosis mutualisme seperti itu teman. Ini untuk pada masa eh, produksi bertelur. Terus pada masa ganti bulu, biasanya kan kita stres kan karena masa ganti bulu. Bebek itu mempunyai karakter berbeda-beda teman. Jadi enggak berarti bebek saya 50 seperti ini itu belum tentu nanti ganti bulunya itu bareng. Kadang tuh ada yang udah bertelur 3 bulan itu langsung ada yang bulunya rontok apa ngirik namanya. Terus ada juga yang sampai 6 bulan baru ganti bulu ada juga. Bebek saya juga ada yang 8 bulan baru ganti bulu ada teman, beberapa bebek teman. Tapi ada juga yang baru 4 bulan itu udah ganti bulu tuh ada teman. Jadi kita tuh tahu karakternya seperti itu. Kalau kita mempunyai kapasitas kandang yang luas, misal bebeknya berkarakter seperti itu, sedang ganti bulu, kita bisa kok dipisahkan. Kalau sedang ganti bulu dipisah, dikasih pakan yang beda, seperti itu. Kalau yang saya gunakan, kalau pada saat bebek ganti bulu, itu saya
memang biasanya tuh kan saya campur seperti ini teman, karena saya kan mempunyai kandang umbaran yang tersendiri ya di sampingnya itu buat penggemukan. Jadi kalau ini ganti bulu kurang lebih milik saya itu ada yang ganti bulu 5 seperti itu teman, atau 8 lah. Saya campurin aja paling-paling cuma segitu. Tapi kalau separuh itu ganti bulunya saya pisah. Jadi untuk pembelian pakannya beda. Jadi yang ganti bulu itu teman-teman bisa itu kan kalau ganti bulu udahlah kita pakan kasih dedak aja gitu sama sayur sama nasi satu, nggak seperti itu jangan teman. Biarpun ganti bulu saya tetap kasih protein dan kalsium, tapi yang saya gunakan yaitu saya menggunakan kepala ikan asin. Kepala ikan asinnya itu udah diproses dulu teman. Jadi teman-teman kalau mau tahu cara memprosesnya ikan asin itu ada di video saya. Coba lihat di playlistnya tuh banyak cara mengolah kepala ikan asin supaya baik untuk dijadikan pakan bebeknya. Tapi kalau ikan asin langsung diberikan itu malah fatal. Bebeknya malah merusak organ reproduksi telurnya dia kalau terlalu asin. Jadi harus diproses dulu ikan asinnya teman. Jadi apa gunanya pemberian kayak protein pada saat bebek ganti bulu teman? Yang pertama itu kita ganti bulu itu langsung serentak, jadi bulunya cepat rontok. Setelah itu dia cepat tumbuh bulunya teman, bebeknya cepat gemuk, bulunya cepat tumbuh. Kalau kita pada saat bebeknya rontok bulu kita beli makan makanan, tapi nggak usah pakai konsentrat, pakai kepala ikan asin aja. Jadi ikan curah itu lebih murah teman, di pasar harganya cuma 2.500 tempat saya per kilonya. Jadi kalau misal dadaknya 4 kilo, ikan asinnya 2 kilo aja. Jadi untuk pakannya seperti ini dijamin cepet, bulunya cepat tumbuh bagus, bebeknya cepat gemuk, cepat bertelur teman. Kalau tidak percaya teman-teman boleh buktikan. Coba teman-teman buktikan, bisa memilih, maksudnya bisa memisah antara bebek pada saat rontok bulu cuma dikasih dedak dan bebek pada saat ganti bulu dikasih campuran ikan asin, kepala ikan asin maksudnya. Itu pertumbuhannya itu akan kelihatan sekali teman. Lebih bagus yang menggunakan ikan asin daripada yang cuma full dedak. Biasanya kan kita kan harus rugi, aduh rugi nih kalau ganti bulu nggak makan, nggak menghasilkan telur, tapi kita harus keluar biaya pakan seperti itu. Jadi kita tuh maksudnya jangan pelit. Pada saat produksi sedang bagus-bagusnya, otomatis kita harus memisihkan misal 1.000 atau berapa ribu per bebeknya, maksudnya per harinya tuh 5.000 atau 10.000 untuk menanggulangi pada saat bebeknya rontok bulu seperti ini, untuk membeli kepala ikan asin. Kalau bisa di ini teman, ibaratnya di manage lah pengeluarannya seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman mau kasih konsentrat daging juga nggak masalah, tapi kan rugi, mahal. Konsentrat daging tempat saya 10.000 sampai 12.000 untuk beli kepala ikan asin dapat 6 kilo ya kan. Jadi kan lebih bagus pakai kepala ikan asinnya untuk bebeknya ya kan, seperti itu pada saat ganti bulu. Terus kan kadang ada ini bang udah 5 bulan belum bertelur, maksudnya udah bebek umur 5 bulan. Kadang itu bebek itu umur 5 bulan setengah sampai 6 bulan itu baru mulai belajar bertelur, namanya bebek bayah itu seperti itu teman. Ada juga tuh bebek saya yang bertelur seperti itu. Nah ini kan untuk yang bayah. Jadi kalau misal bebek yang udah produksi lama, kadang itu ganti bulu umur sampai 1 bulan itu bebek saya itu ada yang udah mulai bertelur teman. Dan yang paling saya suka tuh ada teman, bebek yang baru tumbuh, bulu utama, bulu sayap itu belum terlalu penuh lah, full. Dia itu udah bertelur lagi, ada tuh teman yang hitam-hitam itu jadi yang putih teman. Nah sama yang ini jarakan namanya depan ini teman lah. Dan saya pakanannya ya kalau udah mulai dia aktif atau di sini namanya memeti ya langsung saya kasih dedak sama konsentrat lagi. Nah seperti itu. Saya ini pakanannya yang saya gunakan cuma dedak sama konsentrat teman. Yang dulu kan pernah sama jagung giling sama nasi aking, saya sekarang udah tidak, karena kemarin jagung gilingnya mahal banget teman, nggak nutup. Rasa cuma menggunakan ini teman. Dan ya kira-kira ya seperti ini teman. Kalau saya beternaknya tuh yang penting bebeknya suka, nggak stres dan nyaman gitu aja teman. Intinya kalau kita beternak bebek, kita tuh dikasih sayur boleh,
Kadang ada bilang nggak dikasih sayur nggak apa-apa. Bebek saya juga jarang dikasih sayur tetap bertelur. Kalau mau dikasih juga boleh sih seperti itu. Jadi pemberian sayur atau tambahan-tambahan ibaratnya daunan hijau atau lumut atau apa itu nggak apa-apa. Nggak harus setiap hari itu nggak apa-apa. Sebagai makanan tambahan aja. Di tempat saya itu kan kalau di tempat padi-padi itu kan tanaman padi yang baru itu kan sering sekali teman banyak lumut. Bebek saya itu suka sekali teman kalau makan lumut. Tapi lumut yang ada di padi itu biasanya. Terus kalau lumut yang di dalam itu kurang tahu sih, kayak saya belum pernah seperti itu. Terus ada juga saya yang dicampur teman sama sawi putih. Di tempat saya kan banyak nih petani-petani yang menanam sawi putih atau kol atau apa yang sisa lah saya kasih ini sawi putih dirajang teman. Kalau pakai daunan itu kan usahakan pakanannya tuh menggunakan air yang panas teman untuk pertama kali mencampurnya. Kalau saya seperti itu untuk dedaknya. Kalau air panas kan lebih pertamanya itu kan lebih bagus lah kalau untuk campuran dedak. Juga kalau kita dicampur dengan sayuran-sayuran itu juga cepat layu sayurannya teman. Kalau dengan air panas. Jadi bebek udah lunak, udah gampang menelannya seperti itu. Kalau saya tuh bebek 20 misal itu saya kasih jantan 2 aja udah cukup teman. Untuk penetasan, untuk ditetaskan itu udah fertil banget. Gak perlu banyak-banyak jantannya. Kalau misal 50 jantan 4 juga gak masalah sih. Mampu aja dia kawin teman perharinya. Dan telurnya alhamdulillah fertil. Dan untuk lumutnya seperti ini teman, lumut padi seperti ini. Ini bebeknya suka banget tuh. Kalau dia makan itu waduh berebut kalau lumut-lumut seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak percaya nanti saya lempar nih tuh kan lah ini kan. Dia demen banget kalau makan lumut seperti ini. Ini saya buat selingan aja teman. Dikala ada lumut saya kasih, nggak ada ya juga nggak saya kasih seperti itu. Jadi ya kira-kira seperti ini teman, sering-sering dari saya seputar ternak bebek saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia.